setiap kali pertemuan saya buat recordingnya ya. Nanti saya upload ke YouTube, saya share link YouTube-nya. Buat antisipasi kamu yang lost connection, yang nggak sempat ikut, jadi bisa dilihat kembali. Jadi nggak wajib kamu tonton. Kalau merasa tadi lupa, kurang, silakan ditonton kembali gitu aja. Itu enaknya kalau kuliah daring. Materi-materi semuanya saya upload di situs e-learning. Yang hari ini memang saya belum upload materinya. Karena baru tadi pagi, baru disepakati apa saja dalam-dalamnya materi yang diberikan. Jadi paling nggak sampai hari Sabtu ya, saya upload materi hari ini sama materi minggu depan. PowerPoint-nya, kemudian rekaman hari ini sama materi minggu depan. Tetap keep update di WAG, jadi ada info apa, saya akan info di WAG, karena kamu pasti pegang HP-nya terus, jadi lebih update ketimbang e-learning. E-learning kan nggak setiap saat kamu lihat. E-learning itu cuma untuk tempat saya nge-share materi dan sebagainya. Persentase penilaian setiap kali mata kuliah saya dengan Bu Fitri sama, karena hampir semua mata kuliah optimasi kami ngajar ya, kecuali teori kontrol sama program dinamik. Jadi kuis, kita punya kuis sama tugas, itu namanya NTR. Nanti kerjainnya, uploadnya semuanya di e-learning itulah. Sudah pernah semua kan semester lalu, jadi sudah paham. Kemudian UTS juga begitu di e-learning. NTR tadi kuis sama tugas 25%. NTR tadi 30%. UAS sama UTS 35 masing-masing. Jadi 100%. Soal saya koreksi, nanti saya kembalikan lagi di e-learning-nya. Kalau enggak, kayak semester lalu yang pernah ngambil mata kuliah saya, ya saya upload semuanya di Google Drive. Jadi saya kembaliin pasti koreksiannya. Oke, kemudian yang di sini semuanya udah ngambil program linear kah? Udah semua. Sudah, Bu. Ada yang belum? Siapa yang belum? Sudah semua. Karena sudah jadi mata kuliah wajib dia ya, jadi sudah semua. Kemudian, karena ini baru, kamu nggak punya arsip. Jadi sama-sama kita belajar. Kamu nggak bisa juga ngelihat yang semester lalu, kan nggak ada. Baru kalian yang ngambil. Ini mata kuliah pilihan, saya selalu bilang ini pilihan, yang memilih itu kalian, nilai minimal harus B. Sama kayak makanan, kamu kan milih. Kalau makanannya dipilih, ya pilih yang enak pasti. Sama juga di kuliah ini juga, kan bukan wajib. Nggak ada yang memaksa kalian mengambil ini. Jadi kalau ambil, at least nilai kalian harus AB. Apalagi online, kesempatan kalian untuk memperbaiki IPK. Kamu bisa open book waktu ujian, bisa sharing jawaban, bisa searching di Google, di mana-mana. Peluangnya lebih besar ketimbang di kelas. Di kelas pasti close book, diawasi pula. Waktunya terbatas, sama sih waktunya terbatas. Tapi kalau di rumah kan lebih santai bahkan. Oke, ada pertanyaan sebelum saya mulai? Perkuliahan akan selesai di akhir April. Jadi awal Mei itu kita sudah UAS. Awalnya kita sudah UAS, kemudian hari ini pertemuan pertama hitungannya, saya ngasih pendahuluan, kemudian pertemuan kelima kita kuis, pertemuan ke-8 kita UTS. Ya, pertemuan kelima kuis, pertemuan ke-8 UTS. Jadwalnya tetap inilah, nggak saya ganti, susah kalau gantinya. Tabrakan sana-sini, tetap jam 1 siang. Jadi kalau materinya habis, saya selesaikan, jadi nggak sampai jamnya 15.30 baru selesai gitu, nggak ya. Yang penting tiap kali pertemuan kamu harus ingat daftar hadir di e-learning. Kamu isi, saya open sampai kuliahnya selesai. Jadi kalau awalnya jam 1 lagi rame-ramenya yang online di e-learning, mungkin agak lelet ya, siang jam 2-nya boleh. Ini keluar nggak PPT-nya? Keluar, Bu. Oke. Ini buku yang dipakai, buku optimasi, yang ngambil pengantar optimasi atau optimasi sama bukunya, karena di buku ini di dalamnya ada optimasi, ada program linear, ada program non-linear, ada integer programming, bukunya tebal. Semua bidang optimasi ada di situ. Jadi,
Ini bukunya, e-booknya saya upload sudah kan ya? Sudah belum saya upload ini? Sudah, Bu. Rasanya sudah ya, di dekat absen kan? Ya, Bu, sudah. Nah, jadi saya pakai buku ini. Semuanya saya pakai. Nah, kita mulai dari bab 6. Karena bab 1 dengan 2 itu optimasi, 3, 4 itu program linier, 5 itu optimasi. Saya mulai dari bab 6. Jadi bab 6 itu teknik optimasi tak berkendala. Jadi kita belajar yang tidak berkendala dulu. Kemudian kita akan mengklasifikasikan metode-metode minimasi untuk yang tak berkendala, unconstrained. Bukunya teksnya English memang. Jadi tapi nggak terlalu sulit lah. Kita kan banyak angka di sini. Saya juga sambil jelasin pakai bahasa Indonesianya. Kalau cari buku yang bahasa Indonesia, dia nggak ada yang khusus untuk matematik. Kalau ini kan enak, walaupun dia teknik, tapi ini khusus matematik. Jadi kalau kalian mau lanjutin sekolah nanti ke S2, misalnya ada rezeki, nah ilmu yang diperoleh itu sama persis. Jadi bukan kayak orang ekonomi atau orang teknik yang belajarnya. Teknik industri kan dia belajar optimasi juga, tapi dia nggak terlalu ke model-modelnya, dia ke aplikatif. Jadi metode pencarian langsung, direct search method ini, banyak sekali metodenya. Tolong nanti, jadi saya belum bisa ngasih materi hari ini karena saya maunya ini ada di dekat kalian. Jadi kalau kamu online-nya lewat HP, ada satu lagi perangkat untuk buka bahan ini, atau lewat laptop berarti HP-nya buka bahan ini. Atau kamu ngeprint gimana lah pokoknya. Ya, ini random search method, grid search method, metode univariat, pattern direction, metode Powell, metode simplex. Ada juga metode simplexnya sama kayak di Prolin, tapi agak beda pengerjaannya. Terus banyak lagi ke fungsi gradien, metode Stipes-Descent, yang pernah ngambil metode numerik agak-agak mirip, metode conjugate, metode Newton, metode Marquardt, metode quasi-Newton. Terus banyak nih metodenya. Tujuan ngajari metode ini sama mata kuliah ini sebagai alat bantu kalian untuk mengambil tugas akhir sebenarnya, buat yang belum punya topik. Bingung kan, mau pakai metode apa? Nggak mungkin pakai metode simplex, itu kan udah pasaran. Nah, ini yang dipakai, yang mau diajarin di sini. Kemudian bab 7, ada lagi, yang tadi tak berkendala, sekarang teknik optimasi yang berkendala. Ini materi-materinya yang berkendala. Padat sekali ini, banyak materinya. Kelihatan seperti 2 bab, tapi banyak sekali. Metode pencarian acak, metode kompleks, pemrograman linear sequential, terus ya metode Zotenjic, metode Rosen. Nah, nanti ada quadratic programming. Ya pasti kalau kuadrat berarti dia non-linear kan? Nah, ini semuanya. Sampai metode interior point, penalti. Banyak metode yang dipelajarin. Nah, ini. Ini materinya. Sebelum minggu depan, hari ini saya belum masuk ke semua ke materi-materi ini sih. Saya cuma ngasih tahu silabusnya dulu. Jadi kalau bisa, ini ada kalian. Saya buka e-booknya dulu ya. Ada yang lagi ngambil optimasi nggak? Ada, Bu. Buku ini kan yang dipakai kelas siapa? Iya. Iya, Bu. Kelas Bu Fit sama Ibu. Kelas A. Nah, jadi ini kan bab 1, bab 2 tuh optimasi kamu pelajarin. 3, 4 itu kita ada di Prolin, jadi nggak usah lagi dipelajarin. Udah kita pisah. Nah, 5 tuh nanti masuk optimasi. Nah, kita mulai dari bab 6. Bab 6, banyak sekali nih ya, bab 7. Saya mungkin satu bab itu baru sampai UTS. Pengennya kalau cukup sampai program geometrik. Dinamik kita punya mata kuliah sistem dinamik. Integer programming kita punya mata kuliah integer programming, IP. Stokastik kita punya stokastik.
Optimal control ada mata kuliah teori kontrol. Nah, metode optimasi modern, kita punya optimasi modern nanti semester depan. Mata kuliah optimasi modern. Itu mata kuliah baru juga. Terus 14 juga masuk ke optimasi modern. Habis. Ada saran sebelum kita mulai perkuliahannya? Pengennya sarannya gimana-gimana kalau bisa, jadi kita diskusi. Ada saran nggak? Mahasiswa ini nggak terlalu banyak, 30-an. Jadi nanti saya merencanakan akan ada presentasi tentang materi ini. Jadi via Zoom inilah. Nanti saya atur teknisnya. Nah, kita mulai dari sini belajarnya. Optimasi, teknik optimasi tak berkendala. Ini materi-materinya. Biar kamu lihat dulu. Lihat dulu, kalau yakin baru diambil, kalau enggak jadi KPRS. Ini cuma gambar-gambarnya aja sih. Hitung. Saya bukain. Keluar ya ini screen-nya ya. Metode pencariannya enak sebenarnya, iteratif dia. Metodenya iteratif. Ini nanti saya buat lebih rincinya. Ini buku teksnya. Nah, nyari kayak gini nah. Kayak di optimasi sih. Kalau yang sudah pernah ngambil optimasi sebelumnya. Ini kan program non-linear. Karena fungsi tujuannya bentuknya ada kuadrat. Jadi kita akan menyelesaikannya, bagaimana cara menyelesaikannya. Ini ada stage-nya, langkah-langkah pengerjaannya. Nah, kurang lebih inilah yang kita pelajarin. Asal ingat algoritmanya sih, langkah. Nah, kemudian metode pencarian acak, gimana cara mencari acak. Metode lompat acak. Udah semua sih, metode jalan acak. Ya, saya ngasih ini. Nah, kenapa saya bilang minggu depan harus punya materinya? Nanti saya upload materinya juga. Kamu juga harus ada. Jadi kamu tinggal lihat ketika saya jelasin. Nah ini, kamu tinggal lihat, tinggal tanda-tandain. Dia kan nggak rinci nih. Dapat dari mana? Dia langsung jawaban akhir. Jadi saya akan memberikan step-step pengerjaannya. Nah, ini B transpose. B-nya mana? Nggak cerita dia B-nya di mana. Kenapa langsung dapat transpose-nya? Ini akan kita cari. Ini kan udah dapat dari B transpose dikali R. Nanti kita uraikan yang mana B transpose, yang mana R. Apakah benar ketika dikalikan dapatnya 0,0704 seperti itu. Oke. Tolong di print dulu setidaknya. Saya ngambilnya pasti dari buku ini. Cuman nanti saya akan buat dalam bentuk PPT biar lebih enak bacanya. Timbang ini kan, ini jenuh loh bacanya. Saya berjenuh baca-baca yang di bawah-bawah ini. Setidaknya kamu sudah punya yang bab 6 ini di tangan kalian dulu. Beberapa halaman di bab 6. Jadi tinggal dibuat nanti. Nah kan U1, U2 nanti saya jelasin yang mana R-nya. Ini kan kalau ini dia rinci sih, R-nya itu berarti U1, U2 rinci. Ini kan langsung nih R transpose kali A kali R. Mana matriks R transpose-nya, mana matriks A-nya, benarkah dikalikannya dapat seperti ini. Oke. Saya cuma sebentar aja hari ini, yang penting materinya. Nanti saya paling telat hari Sabtu saya kasih. Tapi kamu saya udah ngasih e-booknya. Saya rapiin PowerPoint-nya dulu. Ada pertanyaan nggak? Belum, Bu. Jadi minggu depan lah kita mulai. Sudah komplikatif ya pelajarannya, berarti kita masuk materi banyak ya nih. Oke, kalau belum nggak ada, saya cukup hari ini dulu. Saya nyampaikan dulu, karena saya percuma jelasin. Nanti siapa tahu ada yang mau KPRS. Nah, siapa tahu ada yang mau baru bergabung. Jadi at least biasanya kan memang minggu kedua kita baru masuk materi. Jadi saya cuma jelasin kontrak perkuliahan itulah.
Hitung-hitung kayak gini lah jadinya. Banyak metode dianya. Nah, sebenarnya dia udah kasih tahu kita sih metode pencariannya ini loh. Start 1, 2, 3, 4. Memang dalam bentuk English ya oke-oke aja sih. Nah, ini contohnya. Coba kerjain. Nah, ini kita kerjain. Dia nggak ngurain caranya. Sudah dirangkumnya dalam bentuk tabel. Nggak ngurain satu step. Jadi kita akan bahas, biar kalian paham, kita akan bahas setiap stepnya gimana cara ngerjainnya. Oke, udah cukup. Tapi sebelumnya saya harus screenshot dulu laporan Zoom. Katanya seperti itu. Kamu cam on dulu ya. Saya screenshot dulu. Belum semuanya ya, cam on dulu. Oke, bentar ya. Screen 2. Oke, udah. Nanti ini recordnya udah saya record juga, tapi kan cuma pendahuluan ya. Nggak apa-apa, tiap mata kuliah, tiap kali pertemuan pasti saya record. Nanti saya kasih linknya. Oke, udah cukup ya. Materinya tolong dipunyain dulu. Baik, Bu. Kamu nggak ada catatan kakak tingkat soalnya, jadi dari kalian inilah pertamanya. Oke, cukup ya. Selamat siang. Terima kasih. Yang Bu.